Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk teman-teman semua. Jadi kita sudah masuk di penghujung kegiatan di hari ke-8 ya. Jadi malam ini kita habiskan pembahasan tentang TKP. Jadi pembahasan TKP. Namun sedikit informasi bahwa untuk TKP sendiri mungkin kita hanya bahas kurang lebih dari 10 nomor ya. Karena kebetulan kalau TKP kebanyakan kita membahas apa sih intinya sebenarnya kalau mengerjakan soal TKP sendiri. Nah, jadi kalau misalkan nanti sudah selesai pembahasan TKP, kita kembali ke soal yang tadi malam kita habiskan. Dan ada juga beberapa peserta yang sudah menanyakan terkait dengan beberapa soal Q, gitu ya. Nah, itu semua sebentar kita bahas setelah pembahasan selesai di TKP. Baik, kita langsung masuk saja di soal TKP. Jadi untuk TKP sendiri perlu diingat bahwa tes TKP itu untuk SKD dengan psikotes itu berbeda ya, gitu. Nah mungkin yang kita tahu kalau misalkan yang psikotes TKP itu sendiri ya ranahnya mengarah kepada diri kita sendiri, bagaimana jalan hidupnya, kemudian bagaimana pendapat kita secara pribadi gitu. Kalau untuk TKP sendiri berarti di sini bukan seperti itu, bukan menurut pribadi gitu. Tapi yang dipilih adalah bagaimana seorang ASN dalam melaksanakan suatu kondisi-kondisi yang dicantumkan dalam kasus TKP itu sendiri gitu. Nah, mirip mengatakan bahwa idealnya bagaimana gitu ya. Nah, banyak juga yang bertanya bahwa soal TKP itu apakah kita harus cari jawaban yang semuanya baik? Ya, tentu pasti kita pilih jawaban yang baik gitu. Cuman menjadi persoalan adalah ketika misalkan kita mengerjakan soal TKP, ada dalam pilihan-pilihan itu ya hampir mungkin mirip jawabannya. Nah, di situ apa yang harus kita lakukan kalau mendapatkan jenis-jenis soal seperti itu? Salah satunya mungkin yang masuk menghadapkan kepada antara urusan kantor atau instansi yang kita ditugaskan di sana atau keluarga gitu atau kepentingan pribadi. Apa yang harus kita pilih? Oke, nanti kita sebentar bahas persoalan itu. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih sebenarnya intinya di soal TKP itu. Jadi kalau TKP khusus di SKD ya. Jadi TKP psikotes dengan yang SKD beda ya. Jadi tidak sama gitu. Jadi kita berdasarkan memang ada aturan-aturan yang harus memang kita lakukan untuk mengerjakan soal TKP. Nah, sekarang untuk TKP ada beberapa poin penting yang harus kita kuasai di sini, dan ini berlaku untuk semua jenis soal. Yang pertama itu adalah jadi pahami karakteristik pribadi gitu. Jadi kita harus pahami karakternya TKP itu apa gitu. Nah, yang mana ya itulah masuk di 6 kisi-kisi TKP gitu. Nah, mungkin bisa dilihat, jadi ini yang dipahami ya. Nah, ini. Kemarin kan sudah beredar persoalan kisi-kisi dari TKP sendiri. Yang pertama itu adalah pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam itu adalah anti radikalisme. Nah, maksudnya memahami di sini adalah kan kita biasa dihadapkan beberapa konteks soal di mana kita harus mengambil keputusan atau mencari solusi gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan atau mencari solusi itu kita harus melihat dari konteks soal ini. Nah, contohnya misalnya gini, pelayanan publik berarti kita harus memposisikan diri kita dalam bentuk soal pelayanan publik gitu. Nah, bisa dilihat di sini misalkan ya, kalau pelayanan publik itu adalah mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Berarti kita harus mengarah kepada sini. Mengarah kepada kepuasan dan kebutuhan. Berarti itu kalau pelayanan publik, berarti kita tujuannya ke sana. Kira-kira mana yang mengarah ke sana itu yang kita pilih. Gitu. Kemudian yang kedua adalah jejaring kerja. Nah, kalau jejaring kerja ini identik dengan ini, bekerja sama, membina hubungan, berbagi informasi dan komunikasi. Berarti tujuan kita mengarah ke sana. Jadi ketika ada konteks soalnya berkenaan tentang jejaring kerja, ya kita harus mengarah ke sana.
bekerja sama, berbagi informasi dan membina hubungan. Itu kalau jejaring kerja. Kemudian yang ketiga adalah sosial budaya. Sosial budaya itu adalah mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya dan sebagainya. Jadi kita saling menghargai di sini. Kemudian di sini ada secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya dan sebagainya. Jadi sosial budaya. Saling menghargai ya. Kemudian berikutnya adalah TIK, teknologi informasi komunikasi. Mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi biasa mungkin kadang-kadang soal yang seperti ini dimasukkan mengarah kepada ya bagaimana kita mengambil sebuah keputusan yang mengarah ke sini, mencari solusi yang efektif. Kemudian yang kelima adalah, nah ini yang paling penting, profesionalisme. Intinya adalah ketika menjawab soal TKP, kalau itu berhubungan tentang masalah pekerjaan atau instansi, jangan sekali-kali menjawab pilihan di mana itu melanggar SOP, melanggar aturan kerja atau melanggar aturan-aturan secara umum, entahkah di instansi apapun itu, tergantung dari konteks soal itu. Jadi jangan sekali-kali menjawab di mana itu melanggar daripada aturan, walaupun itu mengarah ke baik gitu. Karena kita diuji di sini ya mungkin kita pilih dari sisi prioritas, tapi cuman kalau misalkan cara atau mungkin caranya atau untuk menemukan solusinya itu tidak sejalan dengan SOP, berarti kita harus jangan pilih itu ya gitu. Sebentar ada contoh soalnya. Kemudian yang terakhir adalah anti radikalisme. Menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Kecenderungan bersikap gitu. Bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita ketika misalkan ada konteks soal seperti ini, itu kita mengharap kemana gitu. Jadi bersikap dan bertindak saat menanggapi situasi dengan beberapa alternatif situasi gitu ya. Oke. Jadi seperti itu intinya, jadi memahami. Jadi intinya adalah kalau misalkan ada konteks seperti ini, kita harus memposisikan diri kita masing-masing tema ini. Jadi pelayanan publik apa, jejaring kerja apa, sosial budaya. Kalau pelayanan publik itu berarti memperhatikan kekuasaan, kemudian jejaring kerja itu berarti kerja sama, sosial budaya menghargai dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu. Nah, kemudian yang kedua apa yang diperhatikan? Jawab yang tidak menimbulkan masalah baru. Oke, jadi kalau misalkan ada konteks seperti ini, untuk seleksinya bisa dengan cara gini, kita harus menjawab sesuatu yang utamanya adalah jangan menimbulkan masalah baru. Jadi pilih jawaban yang dimana mungkin kita ada beberapa pilihan dalam konteks soal itu, kita diarahkan untuk memilih jawaban, tapi rata-rata mungkin ada akibatnya gitu. Jadi utamakan yang tidak menimbulkan masalah baru. Kemudian yang ketiga adalah, nah ada pertanyaan Kak, bagaimana kalau misalkan semuanya mungkin dari 5 pilihan ada mungkin dari 2 pilihan yang terbaik, tapi ada masing-masing menimbulkan masalah baru gitu. Nah maka gunakan ini, skala prioritas. Nah, skala prioritas. Jadi kalau skala prioritas ini berarti kita mengarah kepada bagaimana melihat baik buruknya gitu. Melihat daripada kalau misalkan skala sedikit gitu ya. Jadi itu menggunakan skala prioritas. Nah, ini sudah masuk dalam ini, kalau ada kontennya gini, misalkan urusan kantor sama urusan pribadi. Nah, kalau yang begini kita dihadapkan ya cek dulu kondisinya. Kita harus cek kondisinya, mana yang urgent, penting, mendesak. Kalau misalkan menganggap bahwa kantor penting dan mendesak, berarti saya utamakan dulu gitu. Kalau misalkan ini sama-sama penting ya, tapi penting dan mendesak kantornya. Kemudian kalau misalkan pribadi yang penting mendesak, berarti utamakan pribadi gitu.
ya, tapi tetap ambil juga solusi di mana mengarah kepada ini, mencari solusinya juga untuk di kantor. Nah, bagaimana kalau misalkan dia kedua-duanya sama, kantor penting mendesak, pribadi juga kan penting mendesak. Nah, kalau bisa ketika misalkan ada jawaban di pilihan, utamakan dulu di mana di situ konteksnya adalah berpikir dulu sebelum bertindak. Itu cari jawaban di mana kita harus mengambil dulu jalan baiknya sebelum kita mengambil keputusan. Itu ya, kalau untuk di sini. Nah, cuman kalau memang tidak ada lagi, ujung-ujungnya ya pasti karena kita mengarah kepada instansi, karena kita mau juga tujuannya mau kerja di instansi itu, ya pasti kita utamakan ini. Ingat, dalam konteks kedua-duanya penting mendesak, gitu ya. Tidak ada lagi solusi, di mana solusinya adalah kita harus memilih. Itu jalan terakhir. Gitu. Jadi ujungnya berarti kita mengarah ke pilih yang instansinya. Gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ini, realistis. Nah, realistis maksudnya saya adalah soal. Nah, kadang kan kita diberikan soal di mana, oh saya sebagai ini, saya sebagai karyawan, saya sebagai pimpinan, berarti kita harus menjawab sesuai kapasitas kita dalam soal itu. Kalau karyawan berarti saya harus menjawab soal atau saya mencari solusi sesuai dengan kemampuan saya atau SOP saya di ranah karyawan. Kalau di pimpinan berarti saya harus mengambil keputusan sesuai dengan tugas saya, gitu ya. Itu realistis. Sama dengan ini yang tadi. Jadi kita juga realistis. Contoh, biasa kan ada konteks soal diberikan, ada solusi. Saya seorang karyawan, tapi diarahkan untuk mengambil keputusan. Nah, di situ biasa kan di pilihan ada disuruh untuk mengambil keputusan. Nah, jadi kalau ada soal seperti itu, lebih baik mengarah dulu ke pimpinan untuk minta izin, lalu kita ambil keputusan, gitu ya. Nah, sebentar juga ada contoh soalnya, nanti kita bahas sama-sama. Terus yang kelima itu adalah efektif, efisien. Jadi kita harus juga dituntut mencari jawaban yang tepat dan jelas, gitu. Maksudnya yang jelas, contohnya misalnya gini, kalau ada konteks perbedaannya tepat, yang efektif, efisien, yang tidak, dan yang tidak ya. Contoh misalkan gini, saya akan berusaha untuk mencari solusinya, gitu. Kemudian yang kedua adalah saya akan menghubungi teman untuk membantu saya, gitu. Berarti yang lebih efektif dan efisien ya tentunya saya mengarah ke bagian kedua tadi, gitu. Karena kalau untuk berusaha kita tidak tahu berusaha bentuk apa, itu belum jelas. Jadi cari jawaban yang efektif, efisien, yang jelas, gitu. Oke, bisa ya sampai di sini. Dan yang terakhir itu adalah profesional, gitu. Jadi kita harus juga utamakan yang seperti ini. Itu yang tadi. Yang jelas jangan sekali-kali pilih jawaban di mana ketika jawaban itu di luar dari SOP, itu melanggar aturan. Oke, jangan sekali-kali pilih itu. Gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk di contoh soal karakteristik TKP yang 6 tadi, kemudian yang kedua adalah jawab yang tidak menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, gunakan skala prioritas ketika misalkan memang itu dapat memiliki dampak masing-masing pilihan. Atau yang keempat, realistis. Yang kelima, efektif, efisien. Dan yang keenam adalah profesionalisme. Profesional ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa karakteristiknya TKP? Aku ikuti tadi. Kalau ini yang kasusnya TKP ini yang tadi, yang kisi-kisinya Kak, yang ini D1 itu pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, anti radikalisme. Nah, maksudnya karakternya begini, misalnya pelayanan publik berarti kita mau ketika temanya atau sebagiannya dari soal itu adalah pelayanan publik, berarti kita harus mengarah kepada yang tadi nih, memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain, berarti kita mengarah ke pelayanan publik. Intinya adalah kepuasan, gitu. Dan memenuhi kebutuhan. Kalau jejaring kerja berarti mengarah kepada membina hubungan dan bekerja sama, gitu. Sosial budaya berarti kita harus juga saling menghargai. Tentang kan kita tahu bahwa mungkin pada dasarnya kita di Indonesia ini berbagai macam budaya ya,
budaya dan adat, jadi kita selalu saling menghargai seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu TIK, teknologi informasi komunikasi, bagaimana menggunakan, nah ini juga biasa juga kita bisa gunakan, menggunakan teknologi informasi untuk mencari solusi yang efektif dan efisien. Nah, kemudian ini profesionalisme. Jadi profesionalisme intinya adalah kita harus yang sesuai SOP gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah radikalisme. Mengetahui terhadap anti radikalisme, cenderung bersikap gitu. Jadi bagaimana kita menghadapi atau bersikap ketika diberikan itu ya Kak. Bisa ya? Nah, sekarang selanjutnya untuk lebih jelasin kita langsung saja masuk di contoh soalnya gitu. Contoh soal yang pertama. Ke dalam bus dan tidak mendapatkan tempat duduk. Saya akan, silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Oke, kalau kita jawab di sini itu adalah dalam perjalanan ke kantor, saya melihat seorang tua dalam bus dapatkan tempat. Saya akan di sini kalau ada tadi Kak Firdaus jawab C. Kalau ada kan biasanya kan utamakan yang tua dulu daripada yang kita yang lebih muda. Tapi tidak ada actionnya kalau C. Oh, gitu. Ini makanya Kak. Oh iya. Oke, jadi itu ya, kalau untuk ini 11, kalau ini poinnya enggak jauh beda dari ini ya, C sama E. Nah, cuman yang paling tepat itulah dalam bagian E. Kembali yang tadi bahwa solusinya mengarah ke efektif efisien. Solusinya yang jelas gitu. Mana yang lebih baik untuk saya pilih supaya langsung kena ke soal gitu. Apa yang menjadi solusi gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian E. Oke, gitu ya. Berarti yang lanjut lagi. Yang C ya. itu dapat 4 ya Kak? Iya, 2. Teman seruangan saya mendapatkan promosi jabatan, padahal menurut saya kinerjanya tidak lebih baik dari saya. Saya akan Oke. Nah, di sini saya mau tanya, yang jawab D, kenapa bisa jawab D? Di sini dia bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi. Ada yang mau jawab? Silakan. Kalau yang TKP sebenarnya gini, kebanyakan kita diskusi ya, supaya nanti kita punya referensi yang kuat, gitu. Oke, coba. Mungkin karena kinerja kita masih kurang, sehingga orang itu kelihatan dari penglihatan bosnya orang itu kinerja kita masih kurang daripada orang itu, makanya kita bisa bekerja lebih giat lagi. Jadi sini teman seruangan saya mendapatkan promosi jabatan, padahal menurut saya kinerjanya tidak lebih baik dari saya. Saya akan, jadi kondisinya itu adalah masuk kategori ini ya, merasa bahwa saya lebih baik dari dia. Nah, sikap saya
saya akan apa? Oke. Ada jawaban selain D? Itu ada BK. Oke, B. Ibu. Ada juga yang A ya, dia memprotes keputusan atasan memberikan promosi kepada teman saya. Jadi bekerja seperti biasa. Oke. Jadi pada dasarnya ini adalah kita mengarah kepada konteks soal mengatakan bahwa teman seruangan saya mendapatkan promosi jabatan, padahal menurut saya kinerjanya tidak lebih baik dari saya. Nah, ini sebenarnya mengarah kepada kita dipancing untuk apa tanggapanmu kalau misalkan ada temanmu yang seperti itu gitu. Nah, di sini kalau kita mengarah ini ada dua pilihan ya, bagian B dan bagian D. Bekerja seperti biasa, yang D itu bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi gitu. Nah, kalau kita mau pilih di sini, kira-kira mana yang paling baik? Yang delta. Bravo. Bravo. Oke, Kak Mufti, kenapa bisa bagian Bravo? Bekerja seperti biasa, terus D itu bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi. Rezekinya dapat promosi jabatan. Oh, rezekinya gitu ya. Kalau bagian D, Andi coba. Yang D solusi biar ini kita bekerja lebih giat supaya dapat promosi. Jadi langsung ke solusinya. Oke, jadi gini, kalau untuk konteks soal seperti ini sebenarnya mengarah kepada motivasi kita ya, pandangan kita ketika misalkan menemukan itu, apakah itu menjadi bagian kalau misalkan ya pada dasarnya orang-orang mungkin ketika misalkan teman seruangan saya mendapatkan promosi jabatan, realitasnya adalah ya memang kita mau berharap juga seperti itu. Oke, jadi ambil sisi positifnya. Jadi di sini adalah yang paling tepat adalah bagian delta ya, bekerja lebih giat agar dipandang layak mendapatkan promosi. Kayak gitu. Dibandingkan mungkin bekerja seperti biasa, ya mungkin lebih baik ya, tapi cuman lebih baik di sini adalah bekerja lebih giat lagi gitu. Oke, seperti itu ya, karena kasusnya mengarah ke sana. Oke, aman sampai di sini? Ada pertanyaan silahkan. Lanjut, Kak. Oke, baik, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Dalam sebuah forum diskusi, pendapat saya dikritik keras oleh peserta diskusi lainnya. Saya akan ya, saya kira di sini ya saling menghargai gitu. Kalau misalkan saling menghargai pendapat, ya tentunya kalau saya dikritik, ya baiknya saya menerima kritikan tersebut dengan lapang dada. Jadi jawaban yang tepat poinnya 5 adalah bagian delta. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 4. Suatu waktu saya mengirim barang pada alamat yang salah. Ketika saya ingin meminta barang itu kembali, ternyata barang itu telah digunakan. Saya akan Suatu waktu saya mengirim barang pada alamat yang salah. Ketika saya ingin meminta barang itu kembali, ternyata barang itu telah digunakan. Saya akan Oke, jadi di sini itu adalah konteksnya mengatakan bahwa kita sudah jelas bahwa kita salah di sini. Gitu ya. Berarti kembali lagi kalau misalkan ada sesuatu yang kita lakukan dan itu salah, berarti pertama adalah intinya kalau ada misalkan ya konteksnya intinya dimanapun apapun konteksnya, ketika misalkan konteks itu adalah kita salah, maka yang harus kita lakukan adalah minta maaf dan bertanggung jawab. Itu intinya. Jadi harus ada dua itu. Jadi minta maaf dan bertanggung jawab gitu. Maka jawaban yang tepat di sini adalah bagian C ya. Gitu.
Oke, itu ini masuk kategori segi prioritas ya, penting mendesak. Ingat, perhatikan posisinya. Dia sebagai apa di sana? Oke, jadi jawaban di sini kalau kita perhatikan, saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan. Berarti kita ini adalah teknisi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dia ada penting mendesak di tempat yang lain, padahal juga dia sementara kerja juga, dan itu penting juga. Nah, berarti yang kita harus pilih adalah yang pertama, jangan menimbulkan masalah baru. Maksudnya menimbulkan masalah baru berarti ya kita tinggalkan baru cari itu gitu. Karena kapan kalau saya tinggalkan yang sudah saya kerjakan, otomatis masalahnya adalah masalah yang saya sudah kerjakan. Kemudian ini masing-masing konteksnya adalah dia masing-masing penting mendesak. Berarti kita utamakan dulu yang menjadi tanggung jawab kita gitu, baru arah ke lain. Nah, berarti saya bisa katakan bagian D itu sudah bukan jawabannya. Poin 5, menuju ke sana untuk memperbaiki juga. Bukan. Di sini menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta CS perusahaan menghubungi teman untuk menyelesaikan. Berarti ini mau tukar posisi. Padahal sebenarnya sama-sama penting mendesak. Jadi tetap yang sudah dijadikan tugas. Nah, sisa A dengan D. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Ingat, perhatikan posisinya. Jadi saya utamakan berarti karena konteks saya adalah di sini adalah sebagai teknisi, dan bukan sebagai pengambil kebijakan, maka yang paling tepat saya pilih adalah bagian A. Karena kalau bagian D itu menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaiki, berarti seakan-akan ini kita yang mengambil kebijakan untuk mengarah ke sana, sementara kita sama-sama teknisi gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan, gitu ya. Oke, sekarang soal berikutnya nomor 6. Ya, kenapa, Kak? Ya. Ya, apa itu, Kak? Ya, ya. Oh ya, boleh, boleh. Oke, oke. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, Kak, ya. Iya. Oke, di sini soal nomor 6, Anda adalah seorang PNS di suatu instansi. Anda dikenal baik oleh atasan karena mampu menyelesaikan setiap tugas dengan sangat baik. Suatu hari atasan Anda sedang dinas keluar pulau karena ada urusan mendadak, sedangkan ia harus menandatangani salah satu dokumen penting agar pembayaran kepada rekan dapat segera diproses. Hal ini sangat mendesak karena pembayaran sudah lewat dari tanggal yang dijanjikan. Atasan menelpon dan meminta kepada Anda untuk memalsukan tanda tangan. Maka sikap Anda selanjutnya adalah oke. Di sini ada yang rata-rata pilih bagian B ya. Oke. Nah, seperti saya katakan tadi mengarah kepada sikap proporsional ya. Jadi intinya adalah ingat, jangan sekali-kali melanggar
dari SOP atau aturan gitu. Nah, kita ketahui bahwa ini kontekstualnya sudah jelas bahwa dia meminta kepada untuk memalsukan tanda tangan. Nah, yang menjadi pertanyaan ada apakah ini baik atau tidak gitu. Oke. Bagaimana? Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah dia di sini ada yang pilih B, mengikuti perintah atasan karena sudah ada arahan. Nah, kalau kita perhatikan karena kita sudah mengatakan bahwa ini adalah suatu kejadian di mana atasan kita salah karena mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang salah gitu. Maka yang dipilih itu baiknya adalah bagian E, menunggu hingga pimpinan datang. Gitu ya. Karena kalau misalkan kita pilih bagian B itu ya sudah pasti jelas ini. Berarti kita harus apapun yang disampaikan atasan itu kita harus ikuti. Padahal ada aturan yang berikat. Walaupun mungkin atasan memiliki kebijakan atau berwenang untuk melakukan kebijakan dan kita harus ikuti itu, tapi dia juga punya harus aturan mengambil kebijakan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian E, menunggu hingga pimpinan datang. Sini bagian A meminta orang lain memasukkan, salah juga. C itu bingung harus berbuat apa. Pak, tapi walaupun ini mendesak, enggak apa-apa menunggu pimpinan datang. Ya, betul. Walaupun ini pekerjaannya mendesak. Ya, betul Kak. Karena kan konteks soal ingat. Intinya adalah kalau misalkan itu mengarah kepada sesuatu atau perintah yang di luar dari aturan, maka kita harus utamakan itu. Jangan sekali-kali pilih jawaban walaupun itu mendesak. Walaupun dia ini kan harus dipahami juga karakteristiknya. Nah kan ini kan dia seorang bawahan. Maksudku ada atasannya. Ya, betul. Betul. Ya, jadi intinya Kak, kalau misalkan soal kayak gini itu kan gini, memang kita menggunakan skala prioritas dan mana yang mungkin tidak menimbulkan masalah baru. Nah, cuman persoalannya adalah itu kembali lagi tadi, ketika misalkan contoh lah, kayak gini, ketika ini anggap misalkan saya pembuat soal, aku kasih soal seperti ini. Oh, kita pilih adalah mengikuti perintah atasan karena sudah ada arahan. Berarti ini kalau misalkan saya mau ajak untuk korupsi ikut-ikut saja gitu. Nah, berarti kita sudah dinilai bahwa kita masuk kategori di mana ya harus mau diatur apapun itu, baik buruk itu harus kita ikuti. Nah, ini ya inilah sebenarnya kenapa kita dikasih soal seperti ini. Karena kita mau diuji sebenarnya apakah Anda memang sebagai karyawan yang memang masuk kategori ideal dalam artian gini, tahu mana yang baik sama buruknya, gitu ya. Walaupun itu konteksnya adalah penting mendesak, ya kalau itu tidak sesuai dengan SOP berarti kita harus pilih yang sesuai. Nah, baiknya ya saya harus menunggu hingga pimpinan datang. Gitu. Di pilihan ini ya, andai kan ada pimpinan, kita cari lagi, diskusi lagi gitu. Tapi yang paling baik dalam pilihan ini ya di situ mengarah kepada menunggu hingga pimpinan datang. Jadi intinya gitu ya Kak, jadi kita selalu membayangkan kalau saya jawab ini kira-kira yang membaca ini kalau misalnya ini kira-kira apa di benak mereka. Gitu. Jadi nah, seakan-akan kalau kita pilih bagian B mengikuti perintah atasan karena sudah ada arahan, nah, ya kita harus memang ikuti. Cuma persoalannya adalah kita sudah tahu bahwa ini adalah sesuatu yang di luar daripada aturan. Gitu ya Kak? Oke, aman ya sampai di sini? Ya, jadi utamakan itu karena kembali lagi bahwa kita ini mau masuk instansi dan otomatis pasti yang diutamakan adalah ya pasti yang harus taat dengan aturan itu. Cuman kita harus juga selalu berpikir efektif efisien mana yang paling bagus untuk saya pilih. Ketika memang misalkan ada jawaban yang lebih bagus tapi catatannya tidak melanggar daripada aturan, maka itu silahkan boleh-boleh saja, bahkan lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau itu sudah melanggar, ya saya sarankan jangan sekali-kali dipilih. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi soal nomor 7. Anda adalah seorang pegawai yang bekerja di Jakarta. Menjelang Lebaran, pemerintah mengeluarkan surat edaran memperpendek cuti bersama dan memerintahkan aparatur negara untuk tidak mudik karena pandemi COVID-19. Namun, Anda mendapat kabar bahwa ibu Anda sakit dan meminta Anda untuk pulang menjenguk Lebaran nanti. Yang akan Anda lakukan dalam kasus ini adalah oke. Juga kira-kira jawabannya mana?
ini kan sudah ada aturan yang keluar gitu. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita harus juga berpikir ya, kira-kira dan ini gini, biasa kan ada beberapa aturan yang memang ya harus dilakukan oleh seorang ASN, tapi kita sebagai orang yang pemikir, kita harus juga tahu alasannya kenapa sih ada aturan seperti ini, kenapa sih ada aturan seperti ini. Jadi kita harus tahu itu juga supaya nanti itu menjadi landasan kita ketika pengambilan keputusan gitu. Jadi dalam sesuatu hal yang berkaitan tentang aturan, yang paling penting adalah ketika ada aturan ya ingat, utamakan juga itu, harus kita tahu juga kenapa ada aturan seperti itu gitu. Kenapa harus diberikan aturan seperti itu, harus tahu juga alasannya. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini. Jawabannya beragam ya. Ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih C. Di sini bagian A coba kita cek. Menjelaskan kepada ibu Anda bahwa Anda tidak bisa pulang, bahwa peraturan kantor melarang pegawai mudik tahun ini. Oke, kita simpan. B itu memberikan pengertian kepada ibu Anda bahwa Anda tidak bisa pulang karena takut menularkan COVID-19 jika pulang kampung. Ya, kita simpan. C, berkonsultasi dengan atasan mengenai permasalahan yang Anda alami lalu meminta arahan atasan untuk bertindak. Nah, kalau ini itu sudah jelas, tidak usah dijawab ya, karena sudah jelas di sini ada perintah. Berarti sudah jelas aturannya. Berarti kita sisa mengambil keputusan. Gitu. Nah, kemudian tidak bisa lagi mau didiskusikan karena sudah jelas, sudah keluar aturannya berkaitan tentang itu. Kemudian bagian D, memenuhi permintaan ibu dan mudik di Lebaran tahun ini. Oke, berarti kita melanggar aturan, gitu ya. Oke, terus E, pulang mudik mematuhi keinginan ibu karena ibu adalah utama namun tetap melakukan tes COVID agar tidak menulari keluarga kampung. Oke, nah sekarang jadi pertama pertama adalah kembali lagi karena kita ini mau masuk di instansi ya otomatis kita mengarah kepada ini taat pada aturannya gitu, taat pada aturan. Dan kita tahu bahwa mungkin kalau pada dasarnya mengambil mendapatkan aturan atau perintah itu kita harus tahu dulu apa sebenarnya alasannya. Nah, di sini kan mengatakan bahwa di sini pemerintah cuti bersama pemerintahan aparatur negara untuk tidak mudik karena pandemi COVID-19 gitu. Pandemi COVID-19 otomatis mau tidak mau kita harus ikuti aturan ini gitu. Berarti jawaban E juga masih belum ya. Nah, sekarang sisa A dengan B. Nah, karena kita berpikir bahwa merasa pada dasarnya kita juga merasa bahwa kita sebenarnya tidak mau juga kecewakan orang tua, maka jawaban yang paling tepat itu adalah bagian B. Gitu. Kita jelaskan saja, memberikan pengertian kepada ibu Anda bahwa Anda tidak bisa pulang karena takut penularan COVID-19 jika pulang kampung gitu. Nah, ini lebih baik saya pilih karena kapan ketika saya sampaikan persoalan ini menjelaskan kepada ibu Anda bahwa Anda tidak bisa pulang peraturan kantor melarang pegawai mudik tahun ini. Itu kesannya seakan-akan kita lebih ketika saya sampaikan ya kepada mungkin orang tua pasti berpikir kenapa kalau lebih penting kan ini, nah saya ibumu gitu. Nah, jadi baiknya kita menggunakan komunikasi yang baik dan pada dasarnya baiknya itu adalah ketika ada aturan kita harus aturan yang diberikan ke kita harus sampaikan ke alasan itu kepada orang tua sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang kenapa aturan itu dibuat. Gitu ya. Jadi utamakan itu. Jadi sehingga kalau yang seperti ini pasti kan gaya bahasanya bagus gitu. Karena intinya adalah kita tidak mau bahwa kalau misalnya ke sana itu akan membuat peluang COVID-19 menular ke sana gitu dan menimbulkan masalah lagi, gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian B. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Lanjut. Oke, baik, kita lanjut. Soal berikutnya, soal nomor 8. Jika rekan kerja saya berlaku tidak fair dalam rangka kompetisi untuk menaikkan pangkat, maka saya
Cari jawaban yang efektif, efisien. Oke, jadi di sini kalau kita perhatikan, jika rekan kerja saya berlaku tidak fair dalam rangka kompetisi untuk kenaikan pangkat, maka saya akan bagian A itu menegurnya dengan sopan, B itu diam-diam melaporkan. Nah ini keliru ya. Kalau bagian B, C tidak menegurnya karena khawatir salah paham. Jangan juga pilih, karena kita harus bertindak karena kita sudah tahu bahwa ini salah. Terus bagian E itu mendiamkannya karena bukan urusan saya, cari aman. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan di sini bagian A sama bagian D. Bagian A itu menegurnya dengan sopan, bagian D itu menegurnya, dan kalau dia tidak bersedia memperbaiki maka saya laporkan pada atasan gitu. Nah, di sini kan mengarah kepada mencari jawaban yang efektif, efisien gitu. Nah, kalau bagian A itu menegurnya dengan sopan, itu baik. Tapi mungkin yang lebih jelas dan lebih baik itu adalah bagian D ya, menegurnya, dan kalau tidak bersedia memperbaiki maka saya laporkan pada atasan karena kita sudah tahu bahwa ini salah gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, baik, kita lanjut. Soal nomor 9. Anda adalah PNS melalui jalur CPNS resmi, suatu instansi yang dikepalai kerabat Anda. Belakangan diketahui bahwa ternyata Anda tidak lulus, dan orang tua menggunakan jalur belakang untuk meluluskan Anda. Jalur joki nih. Padahal selama ini Anda selalu aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme di kementerian Anda. Sikap Anda ingat, tadi catatannya adalah kalau kita sudah tahu bahwa itu salah, paling penting itu harus ada dua bagian, minta maaf dan bertanggung jawab. Itu intinya. Kalau konteksnya mengarah ke sana ya, gitu ya. Apapun itu, mau mungkin karena persoalan keluarga atau apa, yang jelas intinya kalau kita salah, minta maaf dan bertanggung jawab. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah, jelasin ya, jawaban yang tepat adalah bagian C, gitu ya. Meminta maaf dan melaporkan ke pihak berwenang, gitu ya. Jadi tetap harus kita maaf dan kita harus bertanggung jawab. Pada dasarnya juga yang menjadi catatan penting ini, aktif memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini sama-sama kalau ibaratnya ketika saya melanggar sesuatu, saya melarang seseorang untuk melakukan itu, tapi saya yang melanggar gitu. Nah, berarti kita harus berani bertanggung jawab. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Kalau ini yang bagian E, kenapa mengakui kecurangan orang tua di depan semua orang dan menunggu keputusan instansi? Kalau saya gini tidak, kalau untuk mau mengakui kecurangan, ya mungkin tidak perlu mengakui kecurangan ke semua orang, ya tidak perlu ya, karena kan ujung-ujungnya kita mengarah ke ini, sesuai dengan prosedur ada, kepada siapa yang saya harus bertanggung jawab, gitu ya. Kepada siapa gitu ya. Jadi paling tepatnya di sini adalah bagian C. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya nomor 10. Oke, satu lagi ya. Nah, kalau ini Hindun merupakan salah satu pegawai senior di salah satu kementerian yang ada di Jakarta. Minggu ini Hindun ditugaskan untuk mengikuti pelatihan ketatalaksanaan SDM yang bertempat di luar kota. Di sana dia bertemu dengan banyak peserta yang berasal dari berbagai macam suku dan budaya, yang berasal dari berbagai kantor vertikal kementerian di Indonesia. Pada awal pertemuan pelatihan, setiap orang diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang untuk mengerjakan tugas. Setiap orang terlihat lebih memilih untuk berkumpul bersama orang kantornya sendiri atau bersama orang yang sudah dikenal.
Bahkan mereka terlihat tidak menunjukkan sikap minat berbaur dengan peserta lain. Apa yang akan Indun lakukan? Ini tugasnya ya, tugas ya. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, kira-kira mana yang paling tepat? Oke, ini masuk pada tes materi jejaring kerja ya. Ingat, kalau jejaring kerja mengarah kepada yang namanya kerjasama, mengarah kepada yang namanya kalau kita kerja di suatu instansi atau kantor, yang paling penting itu adalah ya kerjasama. Nah, kira-kira yang mengarah ke sini yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat di sini itu adalah bagian B ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B, berusaha berkenalan dengan peserta lain gitu. Nah, kalau kita pikir bagian B ini berusaha menyesuaikan diri dengan perbedaan yang ada dan mengejar ketinggalan. Yang ini baik, cuman ini yang membuat kenapa kita tidak pilih bagian A, mengejar ketertinggalan pekerjaan. Ini berarti sudah jelas bahwa ada sesuatu yang kita tidak mampu untuk itu, berarti kita sudah tidak masuk mengarah kepada profesionalisme gitu ya. Jadi mengejar ketertinggalan. Padahal konteks soal ini kan sama-sama kondisinya gitu. Jadi baiknya kita pilih adalah berusaha berkenalan dengan peserta lain. Oke, bisa ya sampai di sini? Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, aman ya? Gimana teman-teman semua? Aman Kak, aman. Enggak. Oke, baik kalau begitu. Saya kira untuk TKP ini sebenarnya 10 nomor ini saya hanya masuk ke dalam kategori soal-soal hot ya. Tapi mungkin rana-rana berdasarkan mungkin soal-soal FR kemarin itu kebanyakan katanya soalnya pendek-pendek. Kemudian kita tahu yang mana yang bisa membedakan. Cuman saya sedikit menyampaikan kondisi-kondisi yang tadi gitu. Nah, jadi ini sudah mewakili di mana soal-soal di mana kita biasa bimbang untuk menentukan jawaban. Nah, jadi intinya adalah yang keenam tadi ini, gitu. Pertama adalah, jadi kesimpulannya ya untuk TKP sendiri adalah pahami karakteristik TKP, 6 kisi-kisi TKP itu. Yang pertama adalah jejaring kerja, pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi komunikasi, kemudian profesionalisme, dan anti radikalisme. Itu harus dipahami. Nah, kemudian yang kedua adalah jawab yang tidak menimbulkan masalah baru. Nah, kita selalu mengarah kepada yang ini, tapi tidak menimbulkan masalah baru, tapi harus juga menjawab sesuai dengan kapasitas kita, sesuai yang soal di atas. Jadi kita gabungkan ke 6 ini ya, bukan salah satunya. Oh, kita pilih jawaban yang tidak menimbulkan masalah baru. Oh, saya mengarah ke sana, cuman melanggar. Berarti jangan pilih seperti itu. Jadi bukan berurutan, tapi gabungkan ke 6 ini, ke 6 bagian ini. Jadi intinya mengarah ke sana. Jadi yang tidak menimbulkan masalah baru, kemudian gunakan skala prioritas, dan selalu juga realistis dalam menjawab. Yang tadi, realistis itu maksudnya adalah tahu posisinya kita. Ya tadi itu banyak yang persoalan yang tadi, yang pertama, mengarah ke teknisi. Ada rata jawab yang bagian D ini. Pilih bagian ini ya, pilih bagian D. Gitu, padahal jawabannya adalah bagian A, karena sesuai kapasitas kita realistis saja, berarti teknisi tidak mungkin mau memerintah gitu, memerintah untuk meminta perbaikan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya mencari solusi efektif efisien. Oke, solusi efektif efisien, dan terakhir ini yang paling penting, profesionalisme. Ingat, jangan sekali-kali jawab pilihan yang sudah melanggar daripada aturan atau SOP gitu ya. Itu intinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau kita diskusikan terkait dengan TKP?
Aman ya Kak? Jadi minta tolong karena kebetulan juga katanya ada yang sudah tes besok. Untuk teman-teman yang tes besok, ingat intinya kalau TKP yang seperti ini gitu ya, mengarah ke intinya adalah mengarah ke yang baik. Jangan sekali-kali menggunakan perasaan Anda dalam menjawab, oh saya tidak seperti ini, saya orangnya cuek dan sebagainya. Jangan seperti itu ya, karena ingat TKP untuk SKD beda dengan TKP psikotes. Kalau psikotes ya tergantung dari kita, apa yang saya rasakan itu yang Anda jawab. Tapi kalau ini beda. Jadi yang beda adalah yang diharapkan instansi untuk kita pilih. Nah, mengarah ke mana ya? Mengarah ke ini, ke 6 ini. Pahami karakternya, jawab yang tidak menimbulkan masalah, skala prioritas, realistis, efektif, efisien, dan profesionalisme. Itu ya. Itu intinya daripada TKP. Ini perlu juga saya sampaikan bahwa teman-teman ini adalah hanya hasil analisa dari beberapa jenis soal dan kita rangkumkan dalam ke-6 bagian ini supaya nantinya teman-teman punya pola ketika misalkan menjawab soal. Jadi ketika Anda dapat soal apapun, Anda bisa menjawab dengan bayangan-bayangan seperti ini, yang skala prioritas, realistis, efektif, efisien, dan profesionalisme. Itu ya. Oke, aman sampai di sini? Izin bertanya Kak. Oke, boleh. Lid. Bagaimana Kak itu mekanismenya tes CPNS tahun ini Kak? Apakah sama dengan tes SKD kedinasan? Kan biasanya Kak ada itu di ujung laptop Kak, atau ada itu kayak subtema materinya kayak clue. Iya. Apakah sama? Kalau Danu kemarin ada Kak, ada. Kayak semisal jejaring kerja, ya begitu. Iya, kan biasanya begini bentuk layarnya ya. Terus di sini soal ini ya. Oke. Nah, biasanya ya sedikit juga tambahan untuk teman-teman, banyak juga bertanya, Kak, bagaimana membedakan sih itu, apakah dia masuk soal jejaring kerja kah, atau sosial budaya kah, atau dia masuk ke teknologi informasi. Jadi sebenarnya itu kalau misalkan teman-teman lihat di soal TKP sebenarnya ada clue-nya. Kita lihat entahkah itu di sudut-sudutnya, cek saja. Di situ ada clue yang dimasukkan. Jadi misalkan soalnya adalah jejaring kerja, berarti dia masukkan sini jejaring kerja. Jadi kita tidak usah lagi mencari apakah ini jadi soal apa. Berarti kalau mengarah kepada konteks soalnya itu adalah jejaring kerja, ya berarti mengarah ke kerjasama apa dan sebagainya, gitu ya. Kalau misalkan dia pelayanan publik, berarti kita mengarah kepada kepuasan dan kebutuhan pemenuhan kebutuhan, gitu ya. Jadi gitu. Jadi sebagai modal juga teman-teman. Jadi kalau misalkan dapat soal TKP, dicek saja di sudut-sudut di layarnya itu ada clue-nya tertulis. Apakah itu masuk kategori apa gitu dari ke-6 kisi-kisi ini. Itu jelas dicantumkan di sana. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, aman? Aman ya? Gimana teman-teman semua? Oke. Aman Kak, aman. Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjut lagi. Jadi itu intinya TKP ya. Jadi itu intinya TKP, pahami karakternya, kemudian jawab yang tidak menimbulkan masalah, skala prioritas, realistis, efektif, efisien, dan profesionalisme. Gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, tidak ada lagi yang mau tanyakan di TKP. Nah, sekarang coba kita kembali ke soal kemarin yang belum kita selesaikan pembahasannya. Nah, kita lanjut, kita kembali ke TIO lagi. Jadi untuk teman-teman juga yang mau tes, minta tolong sebentar, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nanti kita diskusikan sama-sama jenis atau bentuk soal apa saja yang belum kita kuasai. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi soal yang ini. Nah, ini ada pertanyaan gini. Nomor 30. Sela dan Broto mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi sama. Jika untuk membayar premi gaji Sela sebesar 3 juta, dipotong 4% dan gaji Broto dipotong 6%, maka gaji Broto adalah berapa? Gitu ya. Nah, sekarang di sini itu kan kita tahu bahwa premi itu adalah sesuatu biaya yang harus kita keluarkan dalam ketika kita jadi nasabah. Jadi kalau misalkan seperti ini, dia mengatakan bahwa untuk membayar premi gaji Sela sebesar 3 juta dipotong 4%. Dan gaji Broto dipotong 6%, maka gaji Broto yang di sini preminya sama. Premi kan untuk menentukan itu adalah 3 juta yang tadi ini, berapa potongannya? 4%.
Mengatakan sama, berarti sama. Jadi ini Sela ya, ini Sela ya. Nah, kemudian Broto. Berarti gajinya Broto, saya anggap sini Broto dikali dengan 6%. Karena Broto yang mau dicari. Nah, cara mudahnya adalah coret saja, gitu. Ini coret persentasinya, persennya. Kemudian berikutnya, ini kan jadi 3 kali 4 berarti 12 juta 6B. Gitu ya. Berarti Broto sama dengan 12 juta per 6. Sehingga dapatlah 2 juta. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. Oke, aman ya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Aman Kak, aman. Kemudian kita lanjut lagi soal nomor 31. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:3. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 6, maka banyak siswa dalam kelas tersebut adalah berapa? Jadi kalau yang seperti ini itu adalah formulanya gini. Nilai yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanyakan dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Kemudian sini diketahui. Oke. Jadi formulanya ini berlaku untuk jenis soal seperti ini apapun. Bagaimanapun diganti soalnya pasti kena dapat jawabannya. Kalau formula ini kita gunakan. Cara gunakannya gimana? Silakan perhatikan apa yang menjadi yang ditanyakan di soal. Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 6, maka berapa siswa dalam kelas? Berarti yang ditanyakan adalah jumlahnya, gitu. Siswa dalam kelas keseluruhan ya, laki-laki dan perempuan. Berarti anggaplah misalkan di sini kan laki-laki banding perempuan. Perbandingannya adalah 3:4. Karena perempuan dulu baru laki-laki. Berarti 3:4. Nah, ini perbandingannya. Kemudian berarti yang ditanyakan adalah berapakah laki-laki dan perempuannya. Berarti L tambah P. Nilai yang ditanyakan. Berarti yang ditanyakan adalah laki-laki tambah perempuan. Kemudian berikutnya adalah perbandingan yang ditanyakan. Ini perbandingannya. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hasil penjumlahan. Berarti perbandingannya harus dijumlahkan juga. Gitu. Berarti dapat 3 tambah 4. Dibagi. Perbandingan yang diketahui. Diketahui disoalkan adalah selisih. Berarti perbandingannya ini harus diselisihkan juga atau dikurangi. Jadi dapatnya 4 kurang 3. Dikali dengan yang diketahui adalah 6. Gitu ya. Nah, sehingga diperoleh 7/1 dikali dengan 6. Dapat 7 kali 6, 42. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Begitu. Oke, bisa sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi formula itu ya, yang ditanyakan sama dengan perbandingan yang ditanyakan apa, terus dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Jadi apapun, kalau misalkan dikurangi juga perbandingannya. Kalau ditambahkan, ya tambahkan juga perbandingannya. Tergantung dari ini tadi, tergantung yang ditanyakan sama yang diketahui. Kak, ini untuk yang perbandingan umur bisa atau beda lagi, Kak? Kalau perbandingan umur, konteks soalnya kalau perbandingan umur sebenarnya sih mengarah kepada soal cerita ya Kak, mengarah kepada kayak misalkan 2 tahun yang lalu gitu ya? Iya, iya. Oh iya, ada sebentar contoh soalnya. Ini di nomor berapa nih? Nomor 34. Oh iya. Sebentar kita bahas ya Kak.
Nah, kalau ini itu khusus yang ini karena biasa kan diganti-ganti kontekstualnya. Mungkin ada yang ketahui, oh diketahui laki-laki sekian. Yang ditanyakan berapa perempuan. Atau ada juga yang diketahui adalah perempuan. Berapakah selisihnya antara laki-laki perempuan. Jadi banyak kontekstual pertanyaan seperti ini. Jadi umumnya adalah seperti ini bentuknya, gitu ya. Jadi apapun mau diganti apapun bisa dikerjakan. Kak, bedanya perbandingan yang ditanyakan dan yang diketahui itu bagaimana? Yang ditanyakan itu Kak, apa yang menjadi pertanyaan? Contoh gini, misalkan yang ditanyakan adalah banyaknya siswa dalam kelas. Berarti banyak siswa itu saya bisa katakan bahwa jumlahnya laki-laki ditambah dengan jumlahnya perempuan kan? Karena yang dibicarakan perempuan sama laki-laki. Jadi dijumlahkan karena mengatakan banyaknya siswa dalam kelas. Berarti yang ada kan jenisnya laki-laki sama perempuan. Berarti perbandingannya itu harus dijumlahkan. Gitu. Jadi perbandingan yang ditanyakan kan jumlahnya, berarti perbandingannya juga harus dijumlahkan. Nah ini, gitu ya. Kalau misalkan yang diketahui, cek diketahui apa? Diketahui soal adalah selisih. Berarti di bawah ini perbandingan yang diketahui adalah ketika yang diketahui di soal selisih, berarti perbandingannya juga diselisihkan. Jadi mengikut nanti. Jadi ini perbandingan mengikut pada apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Di mana posisi di atas itu yang ditanyakan, di bawah itu yang diketahui. Paham ya, Kak? Sampai di sini maksud saya? Gimana? Contohnya misalkan gini, kalau misalkan saya soal yang lain ya. Contoh misalkan gini. Misalkan perbandingan A dengan B itu sama dengan 2:3. A dengan B ya. Diketahui A-nya sama dengan misalkan saya cek saja dapatnya 9. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan formula yang ditanyakan ya, tidak harus B yang ditanyakan. Biasa yang ditanyakan adalah berapakah selisih antara A dengan B? Selisihnya. Berarti jawabannya sesuai tadi, berarti yang ditanyakan adalah selisih. Berarti A kurang B, langsung saja A kurang B. Terus di atas itu perbandingan A kurang B-nya yang ditanyakan. Berarti perbandingannya ini harus dikurangi karena pertanyaannya dikurangi. Jadi perbandingannya harus dikurangi. Hasil pengurangan berarti 3 kurang 2. Gitu ya. Ingat selisih itu tidak ada yang minus. Walaupun dapatnya 2 kurang 3 dapat minus, ya jawabannya pasti 1. Karena selisih tidak ada yang minus. Nah, berikutnya di bawah, apa yang diketahui di soal? Diketahui di soal adalah 9. Nah, apa itu 9? 9 itu adalah A-nya. Nah, cek perbandingannya A berapa? 2 gitu. Nah, dapatlah hasilnya 1/2 dikali dengan 9 atau 4,5. Ini koma ya karena saya acak gitu. Jadi seperti itu, tergantung dari pertanyaan. Nah, kalau misalkan saya balik lagi, kalau yang ditanyakan adalah berapa nilai B-nya? Nah, berarti B sama dengan perbandingannya B berapa? 3. Berarti 3 gitu. Perbandingannya kan diketahui A, berarti A di sini. Perbandingannya A adalah 2 dikali dengan 9 gitu. Gitu ya, jadi dapatnya mungkin 45, dapat di sini satu kali ini berapa ya hasilnya? Ini 4,5. Terus kali ini dapatnya 13,5. 13. Gitu ya. Jadi tergantung daripada pertanyaan dan tergantung pada apa yang diketahui. Gitu. Itu maksud daripada bentuk yang ini. Yang formulanya. Ya Kak? Oke. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Lanjut. Oke, baik, kita lanjut soal berikutnya nomor 32. Rata-rata dari 2125, 2135, 2145, 2155, seterusnya sampai 2195 adalah berapa? Masih ingat kalau polanya sama, berarti rata-rata itu sama saja dengan nilai Tengah.
kalau pola sama. Nah, kita kalau perhatikan di sini kan fokus saja ke dua angka terakhir. 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 genap. Berarti kita ambil angka keempat sama angka kelima. Dapatnya itu adalah ini 2155 dan 2165. Fokus ke sini saja gitu. Nilai tengahnya ini berapa? 55 dengan 65 nilai tengahnya kan 60 gitu. Tambahkan saja 21. Jadi 2160. Jawaban yang tepat adalah bagian C. Gitu ya. Jadi intinya kalau ada soal kayak gini rata-rata berarti kalau polanya sama maka rata-rata sama saja dengan nilai tengah. Terus ada yang bertanya, Kak, bagaimana kalau misalkan polanya tidak sama? Berarti itu tidak akan keluar di soal TIO, gitu ya. Nah, maksudnya karena kan pasti akan ada caranya itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Lanjut. Oh ya, sedikit informasi. Jangan lupa ya teman-teman, karena kebetulan pertemuan ini kita terakhir di kelas daring 2. Kita sesi foto lagi sebentar. Oke. Oke, baik. Soal nomor 33. Nah, ini masih mencari rata-rata. Jika rata-rata dari 4, 5, X, dan Y adalah 5, maka rata-rata dari 7, 8, 9, X, dan Y itu berapa? Nah, kalau ini kan kita tidak bisa mungkin menggunakan nilai tengah karena kita mencari, bukan mencari rata-ratanya, tapi mencari ini, bagian daripada untuk menentukan rata-rata itu. Jadi sini kan 4, 5, X, dan Y. Itu rata-ratanya adalah, ini rata-ratanya itu adalah 5. Masih ingat rumus rata-rata? Rata-rata sama dengan jumlah bagi banyak. Jumlah bagi banyak. Berarti kalau misalkan saya menggunakan rumus ini untuk menentukan yang seperti ini, berarti rata-ratanya itu adalah 5 sama dengan jumlah. Berarti jumlahkan dulu angkanya. Berarti 4 tambah 5 tambah X tambah Y. Itu dibagi dengan banyak angka. Itu adalah 4. Gitu ya. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan berapa nilai X tambah Y. Kali silang saja ini. 4 kali 5 dapatnya 20 sama dengan 4 tambah 5 dapatnya 9. 9 tambah X tambah Y. Sehingga saya bisa peroleh kalau ini pindah ruas kiri, berarti 20 kurang 9 dapat X tambah Y. Berarti X tambah Y-nya adalah 11 ya. Oke, kita simpan ini. Nah, ditanyakan berapa rata-rata dari ini? Berarti rata-ratanya sama dengan jumlahkan 7 tambah 8 tambah 9 tambah X tambah Y dibagi dengan banyak angka. Itu adalah 5. Sehingga ini saya substitusi saja masuk. Karena X tambah Y kan hasilnya 11. Masukkan saja. Berarti 7 tambah 8 tambah 9 itu dapatnya berapa ya? 24 ya? Oke, 24 ditambah dengan 11. Gitu. Per 5. 11-nya dari sini ya. Ini hasil penyumbangnya sini. Berarti 24 tambah 11 dapat 35 per 5. Itu adalah 7. Jawaban yang tepat adalah bagian E. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Lanjut. Sekarang kita lanjut lagi soal nomor 34. Umur Rahmi 3/7 kali umur ayahnya.
umur ibunya 6/7 kali umur ayahnya. Jika umur rahmi 21 tahun, maka umur ibunya berapa? Gitu. Jadi ini kita buatkan sebenarnya bentuk model matematikanya bagaimana ya. Nah, saya gini, umur rahmi. Rahmi itu saya anggap adalah R. Ayah itu adalah A, ibu adalah I, gitu ya. Jadi umur rahmi 3/7 kali umur ayahnya. Berarti rahmi sama dengan 3/7 kali umur ayahnya. Ini ya. Terus berikutnya ada lagi persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua, umur ibunya berarti ibu sama dengan 6/7 kali umur ayahnya. Gitu. Lanjut lagi, jika umur rahmi 21 tahun, berarti umur rahmi, jadi R-nya itu atau rahmi adalah 21. Berapakah umur ibunya? Yang ditanyakan adalah ibu. Sama dengan berapa? Nah, dari sini kan kita cukup substitusi masuk nilainya. Ini kan R-nya 21. Masukkan saja ke sini. Dapat berarti 21 sama dengan 3/7 dikali dengan A. Nah, dari sini saya bisa dapat nilai A. Kali silang saja, 7-nya ke atas, 3-nya ke bawah. Berarti 21 kali 7/3. Sama dengan ini, A-nya. Ini saya coret dapat 7 kali 7, 49. Berarti A-nya sama dengan 49. Gitu. Nah, berikutnya kita substitut. Karena ibu yang dicari, ibu kan di sini ibu sama dengan 6/7 kali ayah. Nah, sementara kita sudah dapat tadi ayah adalah 49. Sehingga diperolehlah di sini A tulis 49. Sehingga 49 bagi 7 dapat 7, 7 kali 6 dapat 42 tahun. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian Bravo. Lanjut. Oke, sudah ya. Lanjut lagi soal berikutnya nomor 35. Di sini 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan yang muda adalah 3/1. 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan muda adalah berapa? Oke. Coba kalau begini kontekstualnya silahkan dijawab. 5 tahun yang lalu berarti kita anggap berarti kalau 5 tahun yang lalu berarti kurang 5 ya. Kurang 5 ya. Nah, jadi kalau jumlah usia 2 orang bersaudara, misalkan saja yang A itu yang muda, yang B itu yang tua. Dimisalkan dalam bentuk variabel. Oke, silakan.
Oke, dapat? Bravo. Ada tadi jawab bravo, ada juga tadi jawab A. Yang lain, silakan. Oke. Coba kita jawab ya. Di sini 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. 5 tahun yang lalu. Jadi gini, anggaplah misalkan si A itu adalah yang tua, si B itu adalah yang muda. Oke, perbandingan yang sekarang itu kan di soal adalah si A 3, si B itu 1 perbandingannya ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini anggaplah A itu adalah usianya yang sekarang, B itu adalah usianya juga yang sekarang. Nah, sekarang 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26. Berarti saya bisa katakan begini. Umurnya si A 5 tahun yang lalu berarti A dikurang 5. Ya. Ditambah dengan B 5 tahun yang lalu juga kurang 5 itu sama dengan 26. Gitu ya. Oke, bisa sampai di sini. Nah, sekarang dikatakan bahwa perbandingan si A dengan si B itu adalah 3:1. Nah, cara mudahnya di sini adalah tambahkan saja variabel yang sama dengan A dengan B. Terserah angka misalkan adalah P. Jadi, nilainya si A itu adalah 3P dan si B itu adalah 1P atau P saja gitu ya. Karena perbandingannya 3:1. Selanjutnya substitusi saja masuk ke sini nilainya. Ganti A-nya dengan 3P, ganti B-nya dengan P, gitu ya. Nah, baru kita substitusi masuk lagi sebentar. Dapat, ganti A-nya dengan 3P, berarti 3P dikurang 5, ditambah dengan B-nya itu adalah P, kurang 5, sama dengan 26. Nah, berikutnya, itu, ini kan gabungkan saja yang sama. 3P tambah 3P tambah 1P kan dapatnya 4P. Gitu. Minus 5 kurang 5 dapatnya minus 10 sama dengan 26. Berarti 4P sama dengan pindah ruas kanan berarti 26 tambah 10 ya. Berarti 4P sama dengan 36. P sama dengan 36 bagi 4, 9. Nah, dapat P. P itu adalah keseimbangan antara si umur yang tua dan muda gitu. Ganti saja, ganti P-nya substitusi ke sini. Berarti 3 kali 9, terus di sini P-nya kan 9 gitu. Dapat hasilnya adalah 3 kali 9 dapat 27, di sini tetap 9. Jadi saya bisa katakan si A itu umurnya 29, si B itu umurnya adalah 9. Nah, 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan yang muda. Nah, tambahkan saja. A tambah 9 tahun berapa? Berarti 27 tambah 9 dapat 36. Si B tambah 9 tahun itu berarti 9 tambah 9 dapat 18. Perbandingannya bagaimana? Ya masing-masing sederhanakan.
Berarti A banding B 9 tahun yang akan datang adalah ini masing-masing bagi 18, berarti 2, sini 1. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian Bravo. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau perbandingan itu adalah, perlu diingat bahwa perbandingan adalah bentuk paling sederhana daripada nilai daripada perbandingan itu. Contohnya misalkan gini. Saya mengalir sedikit ya. Contohnya misalkan gini. Ada 25 banding 15. Ini nilainya. Nah, perbandingannya apa? Ingat, perbandingan adalah bentuk paling sederhana dari nilai. Nah, sehingga di sini masing-masing bagi, kalau kita dapat masing-masing bagi 5, dapatnya 5, di sini bagi 5. Di sini juga bagi 5. Dapatnya itu adalah 3. Jadi, ini adalah bentuk sederhana. Nah, inilah disebut dengan perbandingan. Nah, ini adalah nilainya. Yang maksud saya adalah kesamaan adalah yang tadi ini, yang 5. Inilah yang dimaksud dengan P-nya. Jadi kita pahami bahwa pada dasarnya kalau perbandingan itu pasti ada kesamaan daripada kedua perbandingan itu. Jadi sehingga kalau saya putar balik, misalkan 5 banding 3, berapakah nilai sebenarnya? Ya gunakan formula tadi bahwa 5 kali 5 terus dibagi banding 3 kali 5. Gitu. Dapat 25 banding 15. Gitu ya. Nah, itu maksudnya tadi kenapa ada nilai P. Jadi ditambahkan nilai P dalam perbandingan. Karena itu yang kita akan cari dulu supaya nanti kita ketemu nilai yang sebenarnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silahkan. Aman? Aman. Oke, ambil cas dulu. Oke, baik. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 36. Oke, seorang pembeli 4 buah buku dengan harga per buku 4.000 dan membeli lagi 8 buku dengan harga 5.500. Rata-rata harga semua keseluruhan buku adalah berapa? Jadi kita harus tahu dulu berapa harga total. Ingat, rata-rata sama dengan jumlah bagi banyak. Gitu. Banyak buku kita sudah jelas taunya bahwa kalau misalnya gini ya. Banyak buku sudah jelas ya, 4 tambah 8 berarti 12 buku. Gitu ya. Nah, terus berapa jumlah totalnya? Ya cukup kalikan saja. Berarti kalau untuk yang buku pertama yang ini 4 buku berarti 4 kali 4.000. Ya 4.000. Dapatnya itu adalah 16.000 ya. Oke, terus kalau 8 buku kali 5.500. Ini dapatnya 5 kali ini 40. Oke, simpan 4. Terus ini 40, 44. 44.000. Nah, berarti totalnya itu sama dengan 0, 0, 0. Ini 0 lagi. Terus, oke, 60.000. Nah, berarti totalnya adalah 60.000. Bagi saja 60 bagi 12 kan dapatnya 5 ya. Berarti rata-ratanya adalah 5.000. Jawaban yang tepat bagian E. Gitu. Jadi rata-rata jumlah perbanyak. Jadi cek dulu berapa totalnya. Ya totalnya kan tentunya daripada saya hitung satu-satu, langsung kalikan saja 4 buah dikali dengan 4.000 itu 16.000 untuk pembelian pertama. Terus kalau 8 buku dikali 5.500 pembelian kedua. Terus jumlahkan. Oke, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke, aman ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya, 37. Nah, ini perbandingan umur lagi. Umur B 3 kali umur A, sedangkan umur C 6 tahun lebih muda dari umur B. Jika rata-rata umur A, B, dan C adalah sama dengan umur C kurang 8, berapakah jumlah umur B dan C? Nah, ini mau diapakan ini? Nah, sekarang coba
pertama itu adalah ingat tadi, langkah awalnya kalau perbandingan umurnya seperti ini tuh ubah dalam bentuk biasa ya, atau bentuk model matematikanya. Misalnya ini, umur B 3 kali umur A. Berarti saya bisa katakan gini, bahwa umurnya si B itu sama dengan 3 kali umurnya si A. Lanjut lagi, umurnya si C itu 6 tahun lebih muda dari umur B. Berarti saya bisa katakan bahwa B ditambah dengan 6 tahun. Itu umurnya si C. Gitu ya. Nah, sehingga kalau dari sini saya bisa dapatkan, kalau saya substitusi masuk nilainya, kan B-nya adalah 3A. Ganti B-nya dengan 3A. Berarti di sini 3A tambah 6. Kita simpan ya. Jadi sudah sama, B itu ada masing-masing ada variabel A-nya, C juga ada juga variabel A-nya. Nah, sebentar sisa disubstitusi masuk. Nah, jika rata-rata umur A dan B, A, B, C adalah sama dengan umur C kurang 8, berarti masih ingat rumusnya bahwa kalau rata-rata itu adalah jumlah perbanyak. Nah, rata-ratanya itu kita dapat, itu C kurang 8. C kurang 8. Jumlahnya itu ya dijumlahkan saja, berarti A tambah B tambah C. Dibagi banyak, banyaknya kan ada 3. Gitu. Nah, ini persamaannya. Sehingga kalau di sini kita mau menemukan, ya langsung saja substitusi masuk. Ganti B-nya dengan 3A, ganti C-nya dengan 3A tambah 6. Jadi ganti semua itu, kecuali A-nya. Nah, sekarang kalau C saya ganti, jadi seperti ini. Diperolehlah 3A ditambah dengan 6, dikurang dengan 8. Nah, terus sama dengan, ini lagi, A-nya kan tidak usah. B-nya itu adalah sama dengan 3A. Ganti dengan 3A. C-nya lagi. C-nya itu adalah sama tadi. 3A ditambah dengan 6. Gitu. Per 3. Oke. Setelah itu, ya cukup disederhanakan saja. Gabungkan saja yang sama. Ini kalau saya hitung dapatnya 3A, 6 kurang 8, minus 2 ya. Gitu ya. Jadi 3A kurang 2. Terus ini lagi, A tambah 3A tambah 3A lagi. Nah, dapatnya itu adalah 7A. 7A, terus ditambah dengan 6 per 3. Nah, berikutnya 3-nya ini bagaimana caranya supaya dia hilang? Kali naik ke sini. Kali silang. Kalikan dengan 3A, kalikan dengan minus 2. Kalau saya kalikan 3 kali 3A dapat 9A, 3 kali 2 dapatnya 6. Sama dengan 7A tambah 6. Gitu. Oke, kalau sini terakhir gabungkan yang sama, berarti 9A kurang 7A. Karena sebelumnya 7A jadi positif, yang sebelumnya positif pindah ke ruas kiri, jadi negatif. Terus ini 6, minus 6 yang sebelumnya negatif jadi positif. Gitu. Diperolehlah 9A kurang 7A dapat 2A, dan di sini 6 tambah 6 dapatnya itu adalah 12. Sehingga A sama dengan, langsung saja 12 bagi 2, itu adalah 6. Nah, dapat D hasilnya adalah 6. Cuma yang ditanyakan adalah, berapa jumlah B dan C? Ya, langsung saja substitusi masuk ke sini. Nah, dapat. Berarti B-nya itu sama dengan 3 kali 6, dan C-nya itu sama dengan, B-nya itu kan dapatnya 18 ya. Oke, C-nya itu adalah 3 kali 3 tambah 6. Gitu. Berarti 3 kali 3 itu dapatnya 9 tambah 6, dapatnya 15. Sehingga kalau saya jumlahkan, diperoleh di sini, itu dapat 3 ya, 33. Oh, cuma tidak ada di pilihan. Ada yang Ini keliru? Kak, tadi Kak, yang saya C mau sama tanyakan dengan yang B C. tambah 6, semestinya itu B kurang 6. Bukannya karena dia kurang, lebih kan? muda. Iya, Yang kurang mana itu? kayaknya. Oke. Yang mana itu? Lebih mudah kan? Itu Yang yang C C nggak? Yang sama C. dengan B tambah 6. Oh, yang C Seharusnya sama kurang dengan sih itu, B Kak. tambah Seharusnya 6. kurang ya, seharusnya kurang. 6 Sedangkan tahun umur lebih C, muda. Oh iya, sorry, Karena dia lebih muda ya. Oke. Oke. Oh, kenapa tidak bilang dari tadi? Oke, udah. Aku lagi menjelaskan. Ya, oke, aman. Oke, kita ulangi ya. Jadi sebenarnya ada yang keliru di sini. 6 tahun lebih muda, berarti B kurang 6 ya? Iya, Kak. B kurang 6. Oke, saya hapus dulu di sini ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi, saya ulang,
B sama dengan itu 3A, kemudian C-nya itu adalah jadi 6 tahun lebih muda dari B, berarti B dikurang 6 gitu. Sehingga kalau saya substitusi masuk, dapatlah ganti B-nya dengan 36, berarti 3A kurang 6. Oke, kita ganti lagi sini. Ganti C-nya dengan 3A kurang 6. Diperoleh 3A dikurang 6 dikurang 8 gitu ya. Sama dengan A-nya tetap, B-nya berapa? B-nya 3A. C-nya itu adalah 3A kurang 6. Berarti 3A kurang 6. Dibagi dengan 3 gitu. Sederhanakan dapatlah 3A minus 6 kurang 8 dapatnya minus 14 gitu ya. Terus A tambah 3A tambah 3A lagi. Berarti diperolehlah 7A kurang 6 per 3. Nah, lanjut lagi. Ini kali silang ke sini. Berarti 3 kali 3 dapatnya 9A. Sudah betul ya di sini? Oke. Kemudian 3 kali 14 itu dapatnya 42 gitu ya. Berarti 42. Nah, terus 7A sama kurang 6. Nah, pindahkan yang sama. Berarti 9A kurang 7A. Terus di sini minus 6. Minus 42 pindah ke ruas kanan jadi positif. Ya. Berarti 2A sama dengan, ini berapa? Dapatnya 36 ya? 36. Oke, dapat 36. Sehingga A-nya sama dengan 36 per 2, yaitu adalah 18. Oke, coba substitusi lagi. Oke, jadi dapatlah A-nya sama, B-nya sama dengan 3 kali 18, itu diperoleh 24, ini 54 ya? Caca tidak? Oke, 54 ya. Terus 54. C-nya itu 3 kali 18 dikurang 6. Berarti 54 kurang 6 itu dapatnya dia 48. 48 ya. Nah, sehingga kalau dijumlahkan, karena ditanyakan adalah B tambah C. Berarti 4 tambah 8, 12. Terus ini 10. Jadi 102. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah 102. Oke, jadi untuk yang menjadi catatan di jenis soal yang seperti ini adalah kalau ada muncul ya, yang paling penting itu yang ini tadi mengubah bilangan itu menjadi model yang sederhana. Karena kalau kita mau ambil secara formulanya, oh apakah ada trik cepatnya? Sebenarnya itu kalau yang kayak gini kita ada mungkin, tapi hanya terkhusus di soal itu saja gitu. Tidak bisa diambil secara umum karena soalnya itu berbeda-beda. Karena dia mengarah kepada substitusi. Yang penting kalau Anda sudah kuasai yang namanya substitusi, eliminasi, atau persamaan, itu gampang sekali. Kerjaan seperti ini. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman sampai di sini? Aman. Oke, aman ya? Oke, sedikit minta tolong di-SS saja untuk teman-teman yang karena waktu kita sisa sedikit lagi. Saya sedikit masih mau bahas ada lagi yang ditanyakan oleh sama Kak Wina. Ada ini beberapa soal kita sedikit bahas dulu yang saya kirim di grup ya kemarin. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, Durna berjalan selama 2 jam dan menempuh jarak 8,7 km. Pada paruh jam pertama ditempuh 3 km, paruh jam kedua ditempuh 1 km, paruh jam ketiga ditempuh itu 4,5 km. Berapakah meter ditempuh pada paruh jam keempat? Jadi caranya itu adalah yang sisa ini kan yang cari sisanya. Ingat awalnya itu adalah 8,7 km. Berarti kalau sisanya yang sudah terpakai atau sudah dilakukan, ya kurangi dengan paruh pertama itu adalah 3. Berarti 3 km ditambah dengan paruh kedua itu 1 km. Terus lanjut lagi, ini 4,5 paruh ketiga. Sehingga kalau saya sederhanakan, dapatnya ini hasilnya 3 tambah 1, 4 tambah 8,5. Hasilnya dapat 8,5 ya. Oke. Kalau saya kurangi ya 0,2 km. Nah, cuman di sini di pilihan satuannya meter.
0,2 ke meter itu ya 1000 kan, dikali 1000 kan, berarti 1000. Berarti dapatnya ini adalah 200 meter. Jawaban yang tepat adalah bagian E. Gitu ya. Paruh jam itu sama halnya separuh ya, Kak? Iya, paruh jam pertama. Jadi dia sudah menggunakan sebagian, tapi cuman nilainya kita tidak tahu berapa gitu. Cuman dia mengatakan bahwa separuh sudah digunakan 3 kilometer, lanjut lagi 1 kilometer, lanjut lagi 4 kilometer. Nah, berapakah meter tempuh pada paruh keempat? Artinya sisa yang diambil. Kan berarti total dikurangi dengan yang sudah digunakan. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Lanjut. Intinya susah dikurangi ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya, soal ini. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Dan untuk merangsang kegiatan kerja gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Nah, ini tidak usah kita pakai hitung-hitungan. Hanya perlu diingat bahwa logikanya gini. Banyaknya perusahaan keluarkan uang atau gaji itu adalah tergantung dari banyaknya nilai daripada gaji perorangan dikali dengan banyak karyawan kan. Logikanya gitu. Jadi gaji total logikanya kan berarti gaji perorangan dikali dengan banyak karyawan gitu ya. Itu intinya, dikalikan gitu. Nah, sekarang coba kita cek. Anggaplah bahwa awalnya itu gajinya total adalah 100%. Oke, kita simpan 100% ya. Nah, kita mau lihat berapa sih pengeluaran, karena kan kalau penghemat itu berarti total dikurangi dengan apa yang sudah dikeluarkan. Itu dikurangi, itulah hasil penghematan. Sama dengan kayak misalkan mirip-mirip dengan kayak sisa gitu ya. Apa yang sudah kita gunakan, total dikurangi yang sudah digunakan, itulah sisanya. Nah, penghematannya berapa persen gitu. Nah, caranya gini. Kan sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Berarti logikanya, berarti yang diperpanjang itu adalah 80%. Bisa tidak? Berarti 80% gitu. Ini karyawan, dari karyawannya. Nah, kemudian di sini ada gaji yang diperpanjang untuk karyawan gaji yang dinaikkan untuk karyawan yang diperpanjang. Berarti kalau dinaikkan 10%, yang awalnya 100% berarti naik, ya tambahkan saja gitu. Berarti total gajinya itu dalam hitungan persen berarti 110%. Kayak gitu. Nah, ini berapa hasilnya? Gitu. Karena kan berdasarkan rumus ya. Tapi kita hitung-hitungan dalam bentuk persen. 80% dikali dengan 110% itu berapa? Ya sederhananya, karena kita mau bentuk persen, yang 1% ini 80/100 dikali dengan 110%. Simpan saja 1%-nya. Yang persennya uraikan jadi 1/100. Karena kalau kita sederhanakan dapat, ini coret juga, berarti 8 kali 11 dapat 88%. Nah, inilah yang dikeluarkan gaji total ketika sudah ada perubahan, di mana pengurangan 20%, kenaikan 10%. Sehingga persentase ke penghematan. Jadi hemat itu ya awalnya kan 100% yang ini. Dikurangi saja 88%. Diperolehlah 12% gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi anggap yang normal itu mulai dari 100%. Jadi kalau ada perubahan, perubahannya tergantung. Kalau dia naik berarti ditambah. Kalau dia turun berarti dikurang. Gitu. Sama kayak gini. Oh, kalau sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang, berarti itu berkurang. Yang awalnya 100% jadi 80%. Berarti itu jumlah karyawan sekarang 80%. Terus gajinya dinaikkan. Yang awalnya 100% naik 10, berarti 110%. Karena
Ingat, pengeluaran atau gaji total itu adalah gaji dikali dengan banyak. Berarti 80% itu dikali dengan 110% itu. Sehingga dapatlah 88%. Nah, yang biasa keliru orang ketika mengoperasikan bentuk presentasi itu adalah, contoh gini, tadi nih 80% kali 110%, dia kalikan juga ini persennya. Ya. Nah, pada dasarnya itu presentasi adalah suatu nilai. Persen itu adalah nilai. Cuman dimodelkan dalam bentuk yang seperti ini. Per 100 ya. Gitu. Jadi nilainya sebenarnya kalau kita mau ubah dalam bentuk yang biasa dia 88 per 100. Cuman karena diminta dalam bentuk persentasi ya ganti dalam bentuk 88%. Gitu ya. Jadi jumlah gaji yang dikeluarkan setelah melakukan perubahan 88 berarti penghematan ya 12% karena dari 100% tadi. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, aman ya? Ini masih ada. Kalau 1/7% dari 4,914 itu berapa? Oke. Coba kita sederhanakan, ini kan 1/7. Persen itu kan 1/100. Dari itu kan kali. Ya, kali 4,914. Nah, langkah pertama, saya sampaikan kalau ada operasi kali, hilangkan dulu komanya. Jadi, hilangkan dulu komanya. Jadi, 4.914, gitu ya. Nah, hilangkan komanya ini. Setelah itu, coba sederhanakan. Ini kan saya bisa peroleh dapatnya 4,914 bagi 7 berapa? 702. Bagi dapat 702. 702 ya. Berarti dapatnya itu 702. Ini berarti 702 gitu. Berarti hasilnya adalah 702 bagi 100. Nah, ini ingat kalau bagi berarti komanya pindah ke kiri. Nah, berarti saya bisa katakan ini 7,02 ya. Nah, tadi ada koma yang kita hilangkan. Berapa angka belakang koma yang kita hilangkan adalah 3 angka. Dari kiri ya. Jadi komanya berarti bukan ke kanan. Jadi jawabannya tetap pindah ke kiri lagi. Gitu karena ditambah komanya. Berarti dapatnya dari sini 3 angka dari 702. Dari sini posisinya 3 angka. 1, 2, 3. Tambahkan. Berarti di sini bentuk komanya ini di sini. Jadi 0,00202. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, aman ya sampai di sini. Oke, satu lagi sebelum kita selesai. Nah, di sini itu pertanyaan, seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam 3 minggu, berapa lama rumput akan bisa jika kambing dan sapi makan secara bersama-sama? Gitu. Nah, pertama karena konteks soalnya itu adalah satuannya hari, berarti kita ganti dulu. 4 minggu berapa hari? 4 kali 7, berarti 28 hari. Kalau 3 minggu berarti 21 hari. Caranya karena bersama-sama langsung saya gini, bisa menggunakan cara gini. Yang kemarin itu 1/28, terus lanjut lagi ditambah dengan 1/21 gitu. Gitu ya. Terus samakan penyebutnya. Berapa kali berapa bisa dibagi 28 dan berapa bisa bagi 21. Nah, kali silang saja. Ini kalikan 21, 28 juga gitu. Terus ini kalikan 28 kali 21 itu dapatnya berapa ya? 2, 4, 1, 500 ya? 588 ya? Bisa tidak? 588. Oke. Di sini kalau dikalikan berarti 588. Ini dapatnya 49/588. Sederhanakan berarti langsung saja 588 dibagi dengan 49. Itu diperoleh 12 ya.
Oke, di sini bagi 49 dapat 1/12. Balikan lagi, berarti 12 hari. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian A. Oke, jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Aman? Oke, waktunya Aman. sudah jam 10 ya. Oke, baik untuk teman-teman, saya berikan kesempatan teman-teman yang mau ditanyakan selama kita proses pembelajaran. Ada tidak yang mau? Terus untuk yang mau tes besok, gimana? Tetap optimis ya? Oke. Insya Allah bisa kok, saya yakin. Di sini yang tes besok siapa? Ada satu Saya Andi Wina. Wina. Siapa lagi? Ada Kak David. Oh, enggak join ya. Siapa lagi? Cuma Kak Wina saja. Oke. Oke, kalau begitu, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kalau begitu kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Namun sebelum itu, saya minta tolong kepada teman-teman, boleh tidak diaktifkan audio, aktifkan kameranya, kita sesi foto bersama dulu. Minta tolong satu orang yang mungkin pakai laptop, bisa di SS nanti. Boleh? Di sini yang pakai laptop siapa? Saya, Kak. Oke, Kak Daus boleh ya, Kak Daus minta tolong di SS sebentar kalau sudah masuk, oke ya? Aman. Oke. Baik, kalau begitu minta tolong teman-teman diaktifkan audio kameranya, buat kita sesi foto dulu. Share screen-nya bisa dianukan, Kak? Ya, tunggu. Oke. Halo Bang Andi. Oke. Siapa lagi yang belum? Siapa Masih lagi banyak Kak yang Firdaus belum. yang belum? Pakai Masih masker banyak yang yuk. belum. Enggak, Kak. Oh, di mobil ke sekarang, Kak? Oke. Sudah semua, Mama Kak? Senal, Sebutkan saja namanya yang belum. Intan, Alif. Alif, Intan, Santiarsi. Bisa nyalakan sebentar? Oke, mulai aja ya. 1, Oke. 2, 3. Oke. Kak, Banyak yang satu kali lagi tanda seperti ini. Satu kali ya. Oke. Banyak yang Semua matikan teman-teman anunya. Banyak yang matikan Oke. kameranya lagi. Minta tolong Kak diaktifkan kameranya dulu. Oke, supaya ada kenang-kenangan buat kita semua kalau misalkan kita sama pernah diskusi lah. Oke. Gini ya. Gini ya. 1, 2. Oke. Oke, baik. Kalau begitu makasih banyak untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan ini pertemuan terakhir kita. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Intinya adalah kita sama-sama diskusi. Mudah-mudahan teman-teman semua malam ini ada pengetahuan baru bagi kita semua, dan sampai sebelum pertemuan kita yang dari pertama sampai sekarang, mudah-mudahan ada yang kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa lulus dengan skor yang tinggi. Amin. Dan dapat NIP tahun ini. Gitu ya. Amin ya Allah. Saya kira cukup
cukup pertemuan kali ini, sampai ketemu di lain waktu dan sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.